Halo guys, kembali lagi di channel Bro Review. Dan di video kali ini, seperti yang teman-teman sudah lihat, kita akan mereview raket Yonex Arc Saber 11 Play. Kita simak video selengkapnya. Oke, kali ini kita akan membahas raket Yonex Arc Saber 11 Play. Di sini kemarin saya beli dengan harga 650 ribuan batangan. Ditambah dengan senar, di sini saya pakai lining nomor 3 bus, ditarik cuma sekitar 25 lbs 4 simpul. Jadi total sekitar 750 ribuan. Harga senarnya sekitar 100 ribu. Jadi harga raket ini sekitar 750 ribu untuk bisa terpasang senar. Jadi ini sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan budget untuk senarnya, bisa kita beli yang lebih murah juga. Kenapa saya ingin membahas raket ini? Ada beberapa hal menarik yang sampai buat saya ingin beli raket ini dan review di YouTube. Nah, yang pertama itu maksimal tension dari raket ini. Seperti yang kita tahu bersama, raket ini sudah ada di angka 600 ribuan dan maksimal tension hanya sampai 27 lbs. Sedangkan raket-raket yang lain yang hanya 400 ribu, 300 ribu itu sudah bisa ditarik sampai dengan 30 lbs lebih. Nah, di sini Yonex hanya sekitar 27 lbs maksimalnya. Saya tahu raket ini pun masih bisa ya konsekuensi masih bisa ditarik sampai mungkin 29-30 lbs, tapi resikonya ditanggung sendiri. Jadi walaupun bisa sampai ditarik 30 lbs, tapi yang sedikit mengganggu, kenapa nggak ditulis maksimal tension dari raket ini 30 lbs. Dari raket-raket sebelumnya juga dari Yonex seringkali saya lihat maksimal tensionnya hanya 28 lbs, walaupun mungkin ada orang yang komen begini, ya saya juga nggak bakal pakai sampai 30 atau 32 lbs karena itu emang sudah terlalu kencang, bikin sakit tangan, bikin power jadi nggak terlalu kencang. Jadi itu sebenarnya lebih ke alasan durability dari raket ini. Jadi sampai saat ini saya sedikit meragukan untuk kualitas materialnya ya. Kenapa cuma sampai 28 lbs? Apakah nanti kalau ditarik 30 sampai 32 lbs frame-nya bermasalah atau enggak? Itu kita belum pernah uji coba. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan. Tapi sayangnya di sini klaim dari Yonex sendiri hanya bisa sampai 27 lbs bahkan. Nah, yang kedua material catnya yang biasa aja. Di sini kita bisa lihat kemarin saya beli baru ya. Bahkan di sini sudah ada sedikit yang terkelupas. Nggak tahu kenapa ini sudah sedikit terkelupas, padahal di tempat yang dingin penyimpanannya bukan tempat yang panas, dan juga diplastikin. Kemudian di bagian framenya juga di sini ada sedikit tapi nggak terkelupas, ada sedikit kayak goresan-goresan kecil gitu. Nah, makanya saya bilang untuk kualitas catnya biasa aja, bukan jelek ya, tapi biasa aja. Untuk catnya di sini doff, perpaduan warna matte grey dan juga merah. Dan untuk aksen catnya di sini saya suka untuk di sini ya, untuk warnanya di bagian frame, apalagi ada tulisan play di sini. Untuk raket ini sebenarnya ada dua tipe, ada yang pro, ada juga yang play ini. Untuk yang pro kalau nggak salah sekitar 2 jutaan ya, 1 juta lebih lah. Nah, sebelum kita masuk ke spesifikasi, kemarin banyak yang nanya kalau dari kita sendiri itu pakai kok apa saat main di lapangan. Nah, di sini kalau kita sering main pakai kok Arsonix. Nah, biasanya kemarin kalau nggak salah warna merah deh bungkusnya. Kita sering pakai Arsonix, tapi yang warna merah. Mungkin ini udah di repack ya. Dan di sini kalau kita lihat ada yang buat pemain profesional dan juga untuk yang elite. Jadi kalau nggak salah yang paling mahal ini yang profesional. Berarti kalau nggak salah kemarin juga kita pakai yang merah, yang bungkusannya merah, berarti mungkin keganti yang atau di repack yang warna hijau putih ini. Nah, ini yang biasa kita pakai di saat main lapangan.
Dan untuk speednya sendiri di sini kita bisa lihat 78 untuk speednya. Untuk beratnya sendiri 4,9 dan juga 5. Jadi yang penasaran dengan kok yang biasa kita pakai, silahkan coba cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Silahkan bagi yang mau coba kok Arsonix. Dan kita lanjut ke video pembahasannya. Untuk spesifikasinya di sini, pertama saya akan mulai dari fleksibilitasnya. Katanya dari Yonex ini medium, dan ya benar, ini bukan tipe yang fleksibel atau stiff. Ini benar-benar medium, nggak terlalu kaku, nggak terlalu flex juga. Jadi emang benar-benar medium. Kemudian untuk material yang digunakan dari raket ini, dari shaft sampai dengan frame-nya, ini semua menggunakan bahan grafit. Biasanya ya kalau nggak salah, raket-raket yang 500 ribuan ke atas itu sudah pakai teknologi full grafit, bahkan ada yang sudah pakai woven teknologi. Tapi ini harga 650-an masih pakai bahan grafit. Nggak tahu, mungkin kita nggak bisa nilai sih dari nama bahan yang dibawa. Yang kita bisa nilai itu pada saat kita pakai di lapangan, tahan berapa lama saat dipakai. Nah itu yang bisa kita nilai. Tapi seharusnya sih kalau bahan yang bagus itu semakin mahal bahannya, semakin bagus juga raket itu. Jadi nanti kita sendiri yang menilainya. Terus raket ini beratnya 4U, G5 dan G6 itu bisa dipilih di toko. Dan untuk keasliannya kita bisa lihat di sini ada logo PBSI, dan di sini nah kita lihat yang warna-warna emas ini menandakan raket ini original. Jangan sampai tertipu beli raket Saber 11 Play yang harganya sudah di bawah 500.000. Itu biasanya udah mungkin ya itu bahan second, atau yang kedua itu bahan yang KW. Jadi hati-hati saat pembelian. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, ini sudah ditarik dengan tarikan 25 lbs 4 simpul menggunakan senar lining nomor 3 bus. Kita coba suaranya. Nah kalau suaranya ini benar-benar enak sih didengar, mantulnya enak dan adem aja pas masuk ke telinga. Jadi kalau untuk suaranya ini enak ya, sudah pasti juga karena kita pakai senar lining nomor 3 bus. Kemudian nah untuk teknologi di sini, untuk Yonex R Saber Play ini membawa teknologi yang katanya di sini ada ya, kita lihat seperti plastik gitu namanya. Ini namanya teknologinya control assist bumper, yang diklaim membuat raket ini lebih enak saat kita pakai di lapangan, apalagi untuk controlling ya di lapangan. Jadi pada saat raket ini kembali dikeluarkan, ini yang ditonjolin dari raket ini lebih ke permainan kontrol. Bahkan shaftnya sendiri ini katanya even balance, tapi saya coba cek lagi, katanya ada yang coba ukur itu lebih ke arah head heavy bukan even balance. Jadi seharusnya untuk raket ini enak dipakai untuk kontrol dan enak untuk dipakai untuk smash. Jadi kekurangan dari raketnya ini, yang pertama yang saya bilang tadi, kenapa cuma sampai 27 lbs, itu nggak tahu alasannya kenapa. Apakah materialnya yang hanya bisa ditarik seperti itu, atau memang Yonex menyarankan untuk kita ya tarik sampai 27 lbs aja, nggak usah lebih itu lagi, karena memang agak capek kalau dipakai. Kemudian untuk materialnya, build quality-nya menurut saya ini biasa aja karena masih pakai bahan grafit, dan untuk material catnya di sini juga biasa aja karena baru beberapa hari beli, ini udah ada yang terkelupas ya, nggak tahu kenapa. Dan ada sedikit goresan-goresan di bagian framenya, yang padahal ini raket cuma ditaruh di atas meja dan dibungkus dengan plastik. Nah kesan yang saya dapat dari raket ini sih biasa aja juga, karena harganya menurut saya terlalu overpriced ya, dengan spesifikasi dan teknologi yang dia bawa. Bahkan bahan dan materialnya itu menurut saya biasa aja. Banyak raket yang mungkin harga 500-600 ribuan juga yang sudah memiliki banyak teknologi dan membawa material yang cukup baik. Nah tapi itu tergantung kembali lagi ke teman-teman. Mungkin yang bagi pecinta raket Yonex pasti tetap akan beli, tapi ini menurut pandangan kami pribadi ya. Jadi mungkin setiap orang berbeda-beda pandangannya terhadap raket ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih telah mendukung channel Berreview sampai saat ini, dan selanjutnya kita akan membahas video-video menarik lainnya. Terima kasih.